Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pagi ini saya kedatangan tamu istimewa namanya Pak Sutrisno. Umurnya 71 tahun. Beliau adalah pesepeda. Nah, kenapa disebut istimewa? Karena sebelumnya beliau adalah penderita penyakit jantung koroner. Saya bertemu beliau 11 tahun yang lalu pada tahun 2009. Jadi sekarang 11 tahun lagi, 11 tahun kemudian beliau masih sehat, kemana-mana masih pakai sepeda. Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangannya badannya maupun tentang bersepedanya, mari kita tanyakan langsung. Selamat pagi Pak Sutrisno. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Bun. Puji Tuhan sehat Bun. Ya. Bagaimana keadaan badannya atau keadaan bersepeda sekarang Pak? Ya, puji Tuhan tidak ada gangguan apa-apa. Termasuk jantungnya juga oke saja. Dan saya masih nekat bersepeda dengan soloist biker. Sudah kemana aja Pak bersepeda Pak? Baru 10 negara. Waduh, kemana aja tuh Pak? Australia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Korea, Jepang, Belanda, Italia, Perancis, dan Vatikan. Oh, di Italia ya? Iya. Nah, ini bagaimana Bapak bisa berkeliling di 10 negara itu? Apakah sepedanya digoes ke 10 negara atau diangkut melalui pesawat Pak? Diangkut dengan pesawat. Jadi tepatnya saya bersepeda di 10 negara. Di 10 negara ya? Bukan keliling negara, 10 negara tidak. Tadi di 10 negara. Dan sendirian Pak? Selalu sendiri. Kenapa Pak? Saya merasa nyaman dengan sendiri, jadi bisa mengukur diri saya sendiri, kapan capek harus istirahat, kapan lapar harus makan, haus harus minum, jadi memanage diri kita sendiri. Saya berpengalaman bersepeda berombongan itu baru 5 Desember 2019, sebelum pandemi kemarin. Itu berombongan dengan teman-teman dari komunitas Brompton, owner of Serpong dan sekitarnya atau BOS di Singapura selama 3 hari. Iya, kami bersepeda bersama-sama. Hari keempat mereka pulang ke Indonesia. Saya sendiri nyebrang sendiri ke Malaysia. Setelah saya upload foto saya di WA grup BOS, maka mereka heran, loh, Om Tisno sudah sampai Singapura, sampai Malaysia dengan siapa? Saya bilang sendiri saja. Iya, sendiri saja. Pak Sutrisno, bisa diceritakan Pak, dulu sebelum bersepeda dan masih punya penyakit atau dicap punya penyakit jantung koroner sampai dioperasi sampai akhirnya jatuh hati dan sehat sampai sekarang dengan bersepeda. Bisa diceritakan Pak? Ya, pada tanggal 25 Desember 2007, pas malam Natal, saya mendapat souvenir dari Tuhan berupa serangan jantung. Dan setelah itu saya tidak bisa apa-apa lagi. Serangan jantung jam setengah 4 pagi, terus saya dibawa ke rumah sakit harapan kita, dan di sana saya nggak boleh pulang. Satu-satunya jalan harus dioperasi karena terdapat ditemukan 5 titik penyumbatan, dimana diantaranya sudah 100%. Jadi harus bypass, dengan kata lain. Saya menyerah dan akhirnya bisa dioperasi dengan baik pada tanggal 23 Januari 2009. 4 minggu kemudian baru ngantri dan dikondisikan sebagai siap operasi. Maka 4 minggu kemudian setelah serangan itu saya dioperasi. Tapi sebenarnya dokter waktu saya pamitan pertama kali mau keliling Pulau Bali pada Agustus 2009. Nah, sebelum keliling Bali itu bagaimana Pak Sutrisno sampai merasa kayaknya better Pak kalau bersepeda setelah dioperasi itu? Setelah dioperasi itu saya merasakan dengan main di JPG, di Serpong dan sekitarnya, ke Bogor, saya merasa nyaman dan saya ada rasa
percaya diri sendiri yang luar biasa, dimana saya kok mampu gitu, saya sendiri heran. Setelah itu saya mencoba untuk keliling Pulau Bali. Iya. Berapa lama waktu itu? 5 hari sampai ke Muncar, sampai Banyuwangi. Iya. Tapi sebenarnya dokter di Rumah Sakit Jantung Harapan kita tidak menyarankan Betul. Pak Sutrisno untuk bersepeda jarak jauh ya Pak? Iya. Karena dokter waktu saya pamitan mau keliling Pulau Bali, dia mengatakan tidak menyarankan, baiknya ya kontrol diri sendiri dan sebagainya. Tapi ya puji Tuhan tidak ada apa-apa, dan setelah itu berkelanjutan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Jadi Pak Sutrisno pernah berbagi cerita dengan para penderita penyakit jantung Pak tentang pengalaman bersepeda Pernah juga. kemana-mana? Pernah ya. Saya memberikan kesaksian di beberapa di bawah gereja. Iya, iya. Iya, di Jawa Umat di gereja di Singapura, Malaysia. Ada juga di Jawa Tengah, kemudian ada belasan. Saya memberikan kesaksian bahwa saya mendapat mujizat dari Tuhan, kesembuhan saya dari penyakit koroner ini bisa sejalani dengan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan sebelum dilakukan operasi. Iya, iya. Iya. Pak bisa dilihatin mana? Kalau nggak salah ada ini. Iya. Ya? Ini apa? kedua kaki saya sudah ada diambil uratnya, penanya. Iya, pena ya. Penanya untuk dipasang di mana? Maaf. Iya, iya. Boleh saya buka? Boleh. Iya. Ini dada saya. Dada saya ini sudah digergaji dengan tulang-tulangnya. Iya, iya. Dibuka dengan paksa. Terus mungkin jantungnya diperbaiki, dipasang urat darah tadi. Iya, iya. Sampai sekarang ya puji Tuhan oke saja. Iya. Iya. Jadi Pak Sutrisno sekarang usia berapa Pak? 71 6 bulan, 5 bulan. 7 bulan, sorry. Iya. Sekarang bulan 6 ya. 4 Iya. bulan lagi, 4 bulan lagi saya ulang tahun. 71 ya Pak? Iya, 4 bulan lagi iya. 71. Betul. Nah, Pak, ini kan sering ada kasus di mana orang meninggal karena serangan jantung. iya. Nah, ada nggak tips dari Pak Sutrisno untuk rekan-rekan goeser yang punya potensi punya penyakit jantung, atau mungkin ada sebagian yang tidak tahu kalau dirinya punya penyakit jantung, sehingga pada saat bersepeda dengan cara yang tidak tepat lalu dia terkena serangan jantung. Bagaimana Pak? Terus terang 1 bulan yang lalu, belum lama ini, Iya. saya mengalami blackout. Blackout itu ternyata bukan dari jantungnya, tapi dari gula darah yang drop. Karena saya tiap hari harus nyuntik insulin, makanya harus terkontrol. Pak Sutrisno punya penyakit diabetes juga? Induk dari segala penyakit adalah diabetes. Termasuk serangan jantung saya itu juga karena diabetes. Oleh karena itu, satu hal yang harus dikontrol adalah diabetesnya. Oleh karena itu, dengan berpengalaman kejadian sebulan yang lalu, saya sekarang kalau pergi goes tidak hanya bermodalkan air minum di sepeda, tetapi juga membawa tensimeter, oximeter, termometer, dan juga insulin, serta insulin juga meter pengukur gula darah. Kalau boleh saya keluarin, mungkin maaf ini. Ini adalah insulinnya. Ini jadi tinggal disuntikan aja Pak? Iya, kalau kami terlalu tinggi, ini cek untuk gula darahnya. Jadi nanti tidaknya itu kalau kamu makan di samping itu ini ada oximeter. Nah, ini termometer dulu, termometer, dan ini oximeter. Jadi oximeter. Wah, ini lengkap sekali Pak Sutrisno ini ya. Ya, karena kami harus dan terakhir ini tensimeter, Pak. Tensimeter. Jadi, ada banyak sekali nih alat ukur bodinya ini. Iya, betul Pak. Itu. Ya memang kalau kita peduli dengan kondisi tubuh kita
kita berolahraga, tapi tetap kita Tidak ngawur. tetap peduli dengan kesehatan kita, mengukur batas kemampuan tubuh kita ya Pak ya. Iya betul. Iya iya. Jadi selain membawa peralatan sepeda, karena Pak Sutrisno kan suka touring jarak Iya. jauh ya, Iya. juga apa namanya ini alat-alat kesehatan ini alkes mini alkes ini Iya. dibawa ya Pak ya. Selalu di bawah. Iya iya iya. Kalau di sepeda juga ada tool set yang harus kita bawa juga. Lah Iya. ini yang juga untuk diri saya ini Iya, iya. tool set. Jadi ada tool set untuk badan kita Dan untuk sepeda. motor dan untuk sepeda ya. Iya iya. Betul. Jadi sebelum berangkat untuk bersepeda jarak jauh, nih Pak Sutrisno ini harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan dengan baik ya Pak ya. Iya betul. Ini untuk apa Pak? Termometernya Oh, tadi. termometer ya. Termometernya tadi. Iya jadi. Jadi kalau gula darah kalau Pak Sutrisno berapa Pak? Ininya. Saya terkontrol 120 sampai 140 sekitar iya. itu. Lalu Saya sendiri juga belum ngecek hari ini. Lalu tekanan apa? Jantung berapa? Ini cek gula darah ya Pak ya. Iya. Karena udah segeran. Jadi bapak udah berperan. Iya. Serius. Iya. Oh, jadi emang Pak Sutrisno penting bawa alat-alat gitu ya. Kita tuh orang nekat, bukan orang pinter nih, orang nekat. Iya. Bukan orang jago. Iya. Jadi ini diukur kedua kali nih kadar gula. Makanya hasilnya berapa? Iya. Menentukan jarak kita mau gaji minum. Ada yang dekat lagi. Yang dekat ayo, ya, ayo. Iya. Tapi dengan satu saya Pak. Iya. Turunnya 110. Oh. Udah normal lagi ya Pak? Ya? Normal Pak. Iya. Minimalnya berapa? 123 ya? Minimalnya 120. Persiapan orang yang catat seperti saya. Misalnya, saya harus minum bawang kari. Hah? Berapa lama Pak? Bike track yang ada di tengah kota Seoul, mana terspedia bukit merah dibatas dengan garis kuning. Inilah suasana pepohonan yang saat ini adalah di ujung atau di akhir musim semi dan menjelang musim semi. Tetapi ada satu buah pun pohon-pohonan yang mulai semi masih kelihatan gersang sekali tanpa ada daun sama sekali.